Pasukan Bermarga. Isman, HS. Guru gua juga. Apa? Enggak, Deng. Tapi Makan-makanin, Man. Oh iya, langsung kok. Kasar banget ya? Itu kan. Lah tadi kau bilang katanya enggak suka dipanggilnya dimarahin. Maaf. Kerja kantoran biasa. Bapak PNS. Bapak PNS. Oh, ibu DGN. Ibu ngurus enggak? Ibu ngurus Dingin. PNS panas dingin. Waktu itu kan aku keluar 6 besar ya. Iya. Yang suci 2. Waktu suci 2. Terus dia nanya, gak apa-apa ya? Dia bilang, loh kenapa? Udah kok, kata dia. Udah cukup. Karena waktu itu golku cuma ngalahin dia. Ngalahin. Dia keluar duluan. Iya, Udah. memang. Dia keluar 7. Karena dia juara masyarakat. Iya. Juara di hati masyarakat. udah. Kalau kalah berarti juara paling tinggi. Tapi jadi intinya menurut gua, Maaf, nggak jadi. Langsung menyerah. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan Bermarga. Isman, HS. Dengan ini, semua the founders Stand Up Indo telah hadir. Lengkap sudah puzzle founder Stand Up Indo. oh gua terakhir ya. Ya. Guru Itu ada guru ya? Guru stand up Indo Bandung. Iya dong. Guru bersama Kang Mosidik, bersama Ernest Prakasa juga. Guruku juga. Kok bisa? Karena aku nulis skenario mentor pertamanya di LA Indie Movie. Langsung menang dia. Guruku juga. Apa? Pas kapan? Dulu SSB, Kang Isman. SSB. Nggak ada. Walaupun mau olahraga, parkur. Oh iya. Guruku juga. Apa? Enggak, Deng. Enggak, tapi Kang Isman. Bukan Kang Isman. Lo di Suca nggak pernah? Enggak sama Kang Isman, aku sama Awe. Awe. Amin Jayaku. Tapi Kang Isman memang guruku. Dulu aku belajar QQ sama Kang Isman. Pokemon dia nanti. Kang, berarti HS itu Hidayat Suryaman. Iya. Oh. Sangat Sunda memang namanya ya. Memang. Isman Suryaman. Iya. Dulu tuh bapak kan Suryana. Dia iseng aja kali. Kakak gua namanya Suryaji. Yang cewek Suryati, aku Suryaman. Aku bingungnya nama keluarga harusnya sama ya. Kenapa diubah-ubah? Surya. Sama Suryanya. Surya siapa? Apa? Bapak Bapak Suryana. Suryana. Oh, nama belakangnya. Nama belakangnya. Surya semua pokoknya depannya. Pokoknya Surya. Berani nggak? Apa mau diapain? Kalau punya anak lagi Surya 16 tuh. Ya Allah. Ampunlah bendeng. Terus keluar dia. 16 tuh. Sama Surya Paloh kan enggak ada. Beda. Itu nama depan. Punya usaha Surya Kencana. Bes. Berarti 3 bersaudara ya? 3 bersaudara. Kang Isman anak terakhir. Terakhir. Nih, tapi maaf ya Kang, maksudnya Apa tuh? 76 ya kelahirannya. Kenapa maaf? Enggak bisa Kenapa maaf? yang aku datang nonton tuh maksudnya datang wawancara orang tuh 2002, 2001. 2 tahun lagi 50 ya? Iya. Besok Tahun depan. Berarti founder paling tua siapa? saya. Panji? Panji itu dia tahun 79. Beda 2 tahun. Ya, 3 tahun ya. Iya ya. Dia angkatan 97 di ininya di. Kok aku ngerasa ITB-nya. Panji ya? Yang paling tua. Kang Isman, ini sama Bang Sam. Iya, aku seangkatan sama Sam. Seangkatan. Iya, tapi dulu pertama kali di stand up Indo Bandung pun paling nggak mau, dia paling benci kalau dipanggil ada Kangnya atau Isman aja panggil. Panggil Isman. Egaliter, aku egaliter. Oh, egaliter. Tapi kan Makan-makanin, Man. Oh iya, langsung kok. Kasar banget ya? Itu kan. Lah tadi kau bilang katanya nggak suka dipanggilnya dimarahin. Maaf. Tapi bener, gue sih. Iya. Tapi ini kita bukan dikasih, ini kita beli. Beli. Yang ini Koma. yang di YouTube membership kita dikasih. Kalau yang ini beli. Ini dari ada lapis lagi. Tapi lagi Oh, iya. Tokma. Hah?
Tokma namanya. Tokma. Dari ini punya istrinya. Dapur Ciamen. Tokma. Iya. Ciamen. Harganya berapa nih, Ki? Yang kotak kecil ini half size. Oh, namanya half size. Half Berapa? size harganya 400.000. Oh, emang ada yang full size? Full size-nya 750. Karena ini kenapa mahal? Karena bahannya premium semua. Iya. Oke. Nih kita aku akhirnya sepakat sama ini Bendi Sabar. Agak payah ya. Dia mau bandingkan. Mau membandingkan. Kenapa harganya mahal? Oke. Kenapa harganya mahal? Oh, itu habis lagi juga. Ini habis lagi juga. Nah, selama ini yang kita kasih ke tamu lapis lagi juga, tapi lapis lagi polos namanya ya. Rekan-rekan. Oh, Satu aja di atas. Satu aja dia. Sementara ini di setiap lapis ada coklat, lapis ada Langsung coklat, langsung lapis aja. ada coklat. Langsung bandingin ya. Bandingkan kiri kanan. Nah, beda ya. Beda ya. Ini kenapa mahal? Karena premium. Premium. Oke, Cia, ini udah terlalu panjang ya, Cia. udah gitu kita beli lagi. Iya. Yang full size 750.000. Yang half 400. Tapi ku Nanti ada yang komen-komen ketawa. Tapi ku pastikan ini enak kali betul. Iya. Enak. Coba. Ya. Setengah-setengah kita. Ini harusnya memang dipotong dua ini kan. Iya, terlalu besar. Hendrik. Sorry Kang, mahal ini Kang, jangan ya. Jangan. Buat yang berikut bisa harus 4 take ya. Harus cukup 4 take. Oke, kita lanjut lagi. Berarti Kang Isman lahir besar Bandung ya? Bandung kota ya, Kak? Sebenarnya lahiran Karawang, tapi langsung pindah ke Bandung. Oh, Karawang. Ibu Anak bungsu. Ibu dan bapak Sunda dua-duanya. Sunda, satu di Ciamis, satu emang dari Bandung. Kang berarti kalau Kang Isman tuh ada di entertainer lah kita bilang, yang nulis dan Di lain-lain. entertainment. Di entertainment sebagai entertainer, nulis ya Membaca. berkesenian gini-gini. Ya masa nulis nggak dibaca? Ditulis nggak mau baca. Nggak tahu hasilnya gimana. Berarti dari keluarga ada yang darah seni juga kan? Dari keluarga langsung sih nggak ada, tapi katanya ada saudara apa gitu, sepupu atau apa yang emang nulis kayak gitu juga ada. Katanya ya. Katanya. Udah kayak Hitler meninggal di Garut ya katanya. Belum pernah ketemu. Tapi soalnya selalu gitu ngejelasinnya ibu gitu. Ini sekarang dia penulis, kan ada saudara kita yang nulis juga. Oh gitu doang. Ada saudara kita. Nggak nanya siapa. Saya nanya juga nggak tahu, nggak apa. Nggak apa. Orang tua apa Kang berarti? Maksudnya kerja Manusia. kantoran? Bukan. Kerjanya. Kerja kantoran biasa. Bapak PNS. Bapak PNS. Oh, ibu DGN. Ibu ngurus enggak? Ibu ngurus tuh? Dingin. Panas, PNS dingin. Panas dingin. Emang enak banget punya teman-teman ready industri. Ready. Ger, dimakan terus. PNS DGN, panas dingin. PNS bagian apa? Departemen Kesehatan. Dulu kementeriannya. Enggak, dulu departemen, Pak. Oke, itu Bapak. Bapak, Mama, ibu mengurus Dharma Wanita. Oh iya, Biasa, PNS biasa, biasa dan Berarti tinggal di Bandung terus itu? Tinggal Bandung sampai terus. umur? Sampai sekarang juga masih. Kenapa orang tua punya tinggal di Akhirnya itu dapat promosi ke Jakarta, pindah. Oh. Ke Pasar Minggu jadinya. Tapi pindahnya setelah udah dewasa. Udah SMP. Udah SMP. Udah Jadi SMP. tetap ada rumah di Tetap ada, tadi awalnya ngekos malah bapak. Jadi bapak ngekos di Jakarta, anak-anak cuma doain selamat ya Pak. Gitu aja. Ada yang mau ikut nggak ke Jakarta? Oh enggak apa-apa, bapak aja. Kalau keluarga awak yang disuruh ngekos didoain mama. Iya. Sehat di kos ya. Ini bapaknya ngekos. Sehat bapak di kos ya. Jangan bandel ya. Jangan bandel. Jam 9 tidur. Padahal dia yang nyari duit. 2 tahun ibu ikut, soalnya bapak ngatakan makanannya pedas terus katanya. Ibu ikut, kasihan. Anak-anak gak ada yang ikut kan? Nggak ada yang ikut. Loh berarti selama ibu masih ikut sama bapak di Akhirnya, Jakarta? ya, mereka- di Bandung sama siapa? Ini bertiga serangga ini. Di Bandung beneran sendiri aja 3an gitu, jadi kayak bebas gitu. Rumah. Karena rumah di Bandung sebenarnya. Rumah di Bandung. Di daerah mana kan? Daerah ini batik-batik daerah dekat Surapati. Kalau pas Pati kan langsung Surapati dekat situ ada. Dekat gedung sate. Dekat Dekat Bagus Rangin. Orang Iya, kaya iya, berarti iya. ya? Apa tuh? Kaya dong itu. Iyalah, bapak lah ya. Udah Nggak menurun saya ya. Udah pensiun belum? Sekarang udah. Terus udah kenapa? meninggal malah. Oh, udah meninggal. Terus kenapa Makanya pensiun. Enggak gitu logikanya. Urutannya nggak gitu. Pensiun Urutannya dulu, baru umur. Gitu logikanya. Terus kenapa mama nggak pindah ke Bandung? Mesti Apa tuh? Oh, karena udah menetap di Udah Jakarta, nyaman udah di jadi sini. rumah. Iya, sekarang. iya, Kan dulu sih enaknya PNS dulu bisa nyicil rumah ya, dikasih gitu. Iya.
Oh. Kalau sekarang sih paling cuma kasih cicil rumah, tapi cuma bisa buat cicil motor paling gitu. Hashtag kritik sosial. Ada hashtag. Berarti kan yang rumah yang di Jalan Batik itu masih? Masih ada, ya. Udah apa jadi atas nama saya sekarang karena Keren. Karena anak paling kecil. anak kecil. Anak bungsu. Karena bungsu tuh biasanya dapat rumah. Iya. Dikasih jatuh. Iya. Ya kalau ada kan. Kalau ada. Iya. Kang Isman tinggal di situ. Tinggal situ. Berarti SD, SMP, SMA di sana ya Kang? Di Bandung. Ikut itu Kang? Geng motor. Geng motor. Karena Bandung. Geng motor. Bandel kali. Dulu langsung. Kenapa langsung geng motor? Iya, tapi ini mau aja geng motor. Kang Isman nggak boleh geng motor. Ya boleh kali. Boleh Nggak lah. tahu masa SMA Kang Isman. Baik budi gini loh. Loh, kita nggak tahu. Lah kan geng masa motor SMA. nggak harus jahat. Iya. Masa sih? Masa sih? Tapi ada kan yang filmnya yang dibikin apa? Pilih baik. Bukan. Pi. Sharpshooters. Oh, tarik jabri. Tarik jabri kan baik-baik geng motor. Kang Isman tapi ada di angkatan itu berarti teman-teman pada ngegeng motor gitu-gitu kan, Kang? Teman-teman ada ya. Sebenarnya awal mulai yang gitu-gitu tuh tahun berapa sih? Maksudnya guys? Bengkel itu asal muasalnya, bengkel motor. Ya udah kan punya motor, diapa-apain, balap, misalkan begitu. Terus lama-lama jadi ngegeng lah. Ini bengkel ini. Nah rata-rata kan penghuninya anak sekolah. Paham. Jadi satu sekolah ini gengnya ke sini, satu sekolah ini biasa gengnya ke sini, bengkelnya gitu. Tapi nggak tahu deh. Kalau zaman Kang Isman siapa tahu beda. Ya gitu-gitu juga sih. Tuh gitu-gitu Tapi juga. di masa itu udah ada geng motoran gitu? Udah ada. Bentar, ini tergantung sekolahnya dulu di mana. Oh iya juga ya. Kalau Bandung mohon maaf, bukan mendiskreditkan sekolah lain, tapi kita tanya dulu Kang Isman sekolah SMP di SMP Taruna Bakti. tuh Taruna Tarba. Bakti. Gahul, Nggak usah di- gahul tajir. Benar, Tarba. Gahul tajir, tapi nggak iya, geng-geng motor ada, tapi Ada. Sekolah swasta favorit. ya salah satu favorit. Ya zaman itu kan BIP baru muncul ya. Iya. Nah, kita tuh bagian dari palaknya memang. Tuh. Anak-anak orang kaya isinya, orang keren. Kalau menurut Tarbak keren-keren. SMA di SMA 3. SMA 3. Kenapa nih ketawa nih? Ya, Tolong berbagi informasi. Oh, meditasi. SMA 3 SMA terbaik Bandung Jawa Barat sepanjang masa. Oh gitu. Sepanjang masa harus beneran pinter masuk situ, nggak bisa pura-pura pinter dibantuin, nggak bisa, harus beneran pinter. Jegel berarti ampun. Kok jegel? Benny aja belum tentu masuk. Apalagi dia. Iya. Apalagi dia. Biasanya sejalur nih, udah SMA-nya 3, kuliahnya nggak jauh-jauh nih biasanya. ITB, kalau nggak ke luar negeri, kalau nggak kemana. Kang Isman Makanya kuliah di ITB. ITB ya. Tuh, memang udah jalur. Udah jalurnya. Berapa persentase masuk negerinya? Apa dari Dari ini ya? sekolah SMA-nya? Waktu itu 30% sih kalau nggak salah. 30%. Banyak lah ya. Banyak banget itu. Iya. Masuk ITB-nya kali itu 30%. Enggak tahu, enggak sih. Enggak sebanyak itu. Oh, Tapi lumayan 10% kalau nggak salah. 10% masuk ITB. Waktu itu yang angkatan saya. Iya, banyak lah itu. Banyak. Pinter banget. SMA 3 tuh pinter banget. Berarti nggak ada geng-geng motoran gitu. Harus enggak. Dia SMA 3 tuh belajar. Diajak nongkrong, nggak mau mendingan belajar gitu. Nggak gini Ki, kelas gue pernah mabal ya begitu. Mabal pergi McDonald, waktu itu kan BIP baru ya. Kita bawa buku fisika. Karena jam 10-nya bakal ada ulangan. Jadi kita mabal, belajar di situ. Kan konsep mabal nggak belajar kan? Gue juga baru sadar setelah gue cerita, terus kayaknya bukan gitu deh konsep mabal. Man. Oh nggak bukan gitu ya? Konsepnya kan menghindari pelajaran ya. Karena bosen, karena jenuh dengan pelajaran. Iya. Kenapa malah belajar ya? Ya belajar dengan makan ayam aja berarti ya. Mabal bawa buku ngapain? Jam 10-nya ulangan. Oh, mabal tidur. Ini namanya cabut ala SMA 3 Bandung. Kang, berarti masa kecil Kang Isman itu termasuk yang cukup lah ya. Cukup. Terpenuhi lah ya. Ya. Finish lah ya. Konsol game mah. Konsol game ikut teman, ada teman yang punya. Oh, nggak punya sendiri. Gue sampai baru beli tuh saat mau kuliah, beli sendiri. Oh, malah kuliah ya? Pas Mau baru- kuliah. mau Beli sendiri. Beli sendiri. Beli sendiri. Berarti kan ada penghasilan nih. Ya. Pribadi. Dari mana, Kang? Ya, zaman dulu mah bantu-bantu ortu tuh dikasih duit. Oh, penghasilan membantu orang tua. Nyabutin uban bapak aku tuh. Nyabutin uban bapak 50 satu uban. Mijit. Nyuci mobil. Konsolnya apa ingat nggak?
Cancelnya itu yang Super Nintendo. Super Nintendo. Mainnya Tahun? Itu tahun apa ya? Lupa pokoknya. Enggak, Kang Isman ya berarti tahun berapa itu ingat beli itu? Oh ya, 94. 94 udah main Super Nintendo. Nintendo. 94 ya. Wih, itu. Oh, tapi Kang Ismannya juga cenderung udah gede ya. Maksudnya Iya. berarti dari kecil tuh nggak yang di-provide bahwa SD naik kelas Oh, dikasih itu. kasih apa? Enggak ya? Mid lah masih mid. Sepatu sekolah, apakah tiap pergantian tahun ajaran beli baru? Iya, dia masih warrior gitu. Ya masih ikut-ikut aja gitu. Iya, tapi ganti kan? Ganti. Baju sekolah seminggu berapa kali ganti? Oh, tiap hari cuci sih. Banyak dulu. Iya. PNS Bandung. Orang kaya. Beda sama PNS Tebing. Kang Isman tuh atasnya laki-laki dua-duanya. Enggak, satu cewek. Satu cewek, satu laki-laki. Di SMA 3 juga mereka? Yang cewek SMA 3. Yang cowok SMA 2. Sama juga. Pinter. Keluarga pintar. ITB juga. Enggak, yang satu Unpad, satu lagi di Unpad. Parayangan. Kampus top semua. Kampus top. Kan kok juga Unpad? Iya, maksudnya ini Unpad saingannya si Indonesia. Jurusan apa, Kang? Yang mana yang Unpad? Unpad? Akuntansi. Akuntansi. Berat. Administrasi niaga. Oh, Ane. Oh, buset. ITB. Dia nggak relate karena dia 4 bersaudara, cuman dia Unpar. Betul. Yang lain? Kakakku sekarang jadi Widya Tama, dulu setiap YPKP. Oh. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Suci juga kan itu ya? Iya, dari Jalan Suci benar. Yang kedua itu Lia. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris aja. Dengan les aja. Iya, memang maunya bahasa Inggris. SMA, beres SMA mau fokus bahasa Inggris boleh. Bisa. Ya. Bang Bobi berarti? Bang Bobi STHB. Bang Bobi Sekolah Tinggi STHB. Hukum Batak. Ya. Bener Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Oh, Bandung, gue kira hukum Batak. Kok bisa? Kayak Spesifik sekali gitu. Kayak ada masalah di suku Batak Atas lapor ke Bobi dia. siapa? Bang Boston. Bang Boston. Iya. Lia aja. Fokus di bahasa Inggris. Lu pilihan demokrasi. Demokrasi. Daripada dia paksain kuliah tapi dia nggak di situ hatinya. Kang, berarti didikan orang tua kayak apa, Kang? Keras nggak, Kang? Maksudnya kan kita kan lumayan keras yang Sumatera nih ya. Iya. Keras tapi fisik tuh cuma ngancem ya. Kayak nyeret tapi mukulnya ke lantai kayak gitu. Kalau lempar sendal nggak kena kayak gitulah gitu. Wah. Gak usah saya ngindar gitu. Emang meleset lemparnya. Emang udah dirancang untuk meleset. Jadi kalau kena tuh nggak sengaja biasanya. Oh pernah? Alah kena gitu. Hah? Pernah? Ya mental gitu, tak kena. Tapi mental. Karena biasanya suka apa sih gitu? Menghindar ke kiri gitu. Ternyata dia lempar, biar nggak kena aku lempar ke kiri deh gitu. Sama-sama. Iya. Kok kena ya? Kena. Lah berarti kan momen paling bandel Kang Isman sampai bikin orang tua marah banget apa, Kang? Paling itu sih pernah kan belajar ini ya, belajar Giat. Bukan. Terlalu giat gini Belajar katanya. Nggak mobil. boleh ya, terlalu Belajar mobil giat. diam-diam aku. Belajar pinjam punya temen terus nabrak. Itu sih marah mereka. Oh. Kelas berapa tuh, Kang? Itu SMA gitu. Bandel sih itu memang. Kalau aku juga. Terus yang punya yang temennya gimana? Nggak apa-apa apa? Nggak apa-apa karena digantinya yang apa? Ke spare partnya diganti. Digantinya yang asli. Taunya malah main serang sendiri. Ternyata yang sebelumnya palsu. Malah beruntung. Malah seneng tapi aneh juga. Bener juga yang ditabrak. asli, yang sebelumnya tidak asli. Sama kayak dulu tuh ada gitu, misalnya kalau orang naik motor kesenggol mobilnya mobil Mercy, mobil BMW, alhamdulillah. Bisa jelas. Jangan diganti. Iya jelas, Diperbaiki. iya jelas pasti. Terus SMA-nya udah top nih. Terus kuliahnya top. Tapi apa tuh pertimbangan memilih jurusan Teknik informatika? Karena dulu kan simpel-simpel aja ya, mikir bahwa informatika komputer, wah bisa bikin game nih. Ternyata tidak. Terlalu polos saya. Untuk kalangan SMA 3 Bandung Gampang mungkin ya? mungkin betul. Itu hal simple. Nggak pusing mikirin jurusan. Ah ini aja nih. Iya, nih. ITB. Pasti lolosnya nih. Iya, teknik informatika, teknik elektro. Mungkin buat anak-anak SMA 3 biasa. Bisa ini mas. Aku suka main game gitu kan. Teknik informatika komputer berarti, Kang? Iya betul itu. Iya. Sama berarti satu jurusan sama aku. Kau ngambil komputer. Bikin terus dihukum. Aku teknik informatika. Kau bukan jurusan, kau tindakan. Gak ada yang percaya sih. Iya percaya. Teknik informatika USUN, Universitas Sumatera Utara. Wih,
Ada. D3. Ada soalnya di tempat lain ilmu komputer biasanya. Enggak, aku teknik informatika. D3 tapi dia. D3 tapi Kang. Oh, iya. Terus Pas Kang tanya kan kuis dadakan Kang. Kuis Kang. Gue Kuis coba Kang. tanya dia tentang Ais, jangan gitu kalian ini. Tanggung jawab lah. Biar kau kasih tahu kalau lulusan USU itu oke. Loh, kan ada juga yang enggak oke sih. di 8 bit berapa 15? Apa? Angka 15 di 8 bit. Tergantung 1 bit berapa menit nih. Jadi stand up. Iya, kalau 1 bit 15 agak banyak tuh. Sorry. Nggak ngerti. Aku tapi dulu sempat lah. Aku tuh belajar C++ kan. Oh ya. Ya, aplikasi. Bahasa komputer. Bahasa komputer gitu-gitu. Ini aku Terus- terus nggak relate karena jurusanku ngelihat komputer guys. Ngelihat komputer. kan di Makanya suka dia kalau ada pameran komputer. Suka dia ngeliat Datang dia terus. Ini KKN jurusanku kan. Ngambil tangan di belakang. Terus Ngeliat. benar-benar sesuai pas kuliah benar-benar bisa menikmati mengikuti dengan baik atau Enggak bisa. kesel Apalagi gitu. ITB tuh sebelnya mereka tuh nggak percaya sama lulusannya ya. Maksudnya yang masuk. Jadi ada TPB dulu kan. Ada ya TPB tuh tahap persiapan bersama. Jadi 1 tahun tuh mengulang yang SMA. Jadi gua tuh ikut tadi informatika mikir gak akan ada kimia nih. Dapat lagi. Iya, dapat. Dengan maksud apa itu Kang Isman dari ITB? Maksudnya dibikin persiapan gitu? Supaya mereka semacam seleksi. Jadi yang beneran masuknya tapi nggak akan cocok, nggak akan bertahan bagi mereka ya. Ya udah keluar gitu di TPB-nya. Oh gitu bisa keluar? Bisa. Tapi pindah jurusan. Bukan maksudnya DO gitu maksudnya kalau nggak Keluar bisa. benar keluar. Oh, baru tahu. Bisa. Oh jadi kayak kasar katanya dibuat ini bagian tidak ternyamannya nih. Ayo kita lakukan 1 tahun. Bukan kayak kalian beneran masuk loh pada UMPTN kan? Iya. Dulu istilahnya UMPTN. Iya. Nah tapi kan dari berbagai daerah belum Iya. tentu kalian siap gitu dengan kondisi. Iya makanya dikasih trial nih. dikasih begini. trial. Tapi masih trial. setahun. Oh berarti kayak misalnya pegawai tapi disuruh resign mandiri ya? Iya kayak Dia nggak mau ngeluarin, nggak mau. Kalau pegawai itu apa sih sebelum jadi PNS? Outsource. Bukan. Probation. Bukan. Bener dong. Tapi PNS itu ada istilahnya. CPNS, masih CPNS. Calon. Kalau Iya. kalau sebelum CPNS. diangkat. Dia sebelum diangkat Kan ada tahun setahun dulu. percobaan. Keluar Percobaan. SK. Iya. Probation dulu. Nah, Kang Isman tapi Bener dong probation juga. menjalaninya nyaman-nyaman aja. enggak itu aja udah berat karena aku udah berharap nggak ketemu lagi yang kayak gitu. Tapi lolos. lolos tapi walaupun tipis. Bener-bener 2,00 gitu waktu lolosnya tuh. Serius. Di bawah itu keluar tuh Kang. Di bawah itu keluar pasti. Banyak, berarti dari angkatan Kang Isman banyak yang hilang. Enggak sih kayaknya bener-bener dipaksa adaptasi ya. Sama kok kayak Kang Isman ini bro. Wis. Apa tuh? Aku tuh masuk teknik jurusan itu karena di pikiranku enak nih main komputer gitu. Isinya kalkulus, statistik gitu. Allahu Akbar. Tapi kok bisa masuk tes ya, Kang? Aljabar linier. Matanya naik turun naik turun naik turun. Matanya naik turun. Berarti kan tesnya sulit dong. Tesnya sulit kalau dong. orang mengingat biasa mata kanan ke atas. Kalau naik turun tuh, loh kok dia nanya ini ya? Kok dia nanya ini? Aku kan jalur prestasi. Jalur prestasi aku dari atlet. Oh, Bebas pilih jurusan. Malah ada yang salah. Kalau mulai menulis itu kapan, Kang? Mulai nulis udah dari SD lah. Iya. Benar. Itu belajar Loh, nulis. kalau dia juga. nggak nulis ya nggak ujian. Emang dia nggak TK? TK kan? TK main-main. TK ada tapi nggak nulis sih. Oh, nggak nulis TK. TK dulu belum. Oke, bener SD. SD. Sekarang aja TK ambisius ya. TK ambisius. TK ambisius. Waktu kapan berarti Kang nulis ini? Nulis mulai kayaknya dari tahun 90-an udah mulai nulis. Pas SMA, SMP, SMA. Iya, udah mulai karena udah Apa outputnya apa Kang? Buku kah, cerpen kah? masih cerpen-cerpen biasa. Untuk ke ini sekolah apa majalah Mading, sekolah. mading. Enggak ke teman-teman aja gitu. Oh, ke teman-teman aja. yang biasanya malah diejek-ejekin ya karena apa sih ini gitu. Nggak, karena dulu di SMP pun ada yang komikus. Jadi dia tuh sampai nerbitin sendiri terus di kayak langganan. Teman-teman tuh bayar ke dia buat dikasih fotokopinya. Jadi saya terinspirasi kalau saya nulis. Cuma nggak laku. Dia laku. Karena bergambar ya. Karena Tapi komik. bentar, yang teman Kang Isman itu sekarang memang Sekarang artis juga di Sydney ada. Oh iya. komikus memang. Nggak tahu dia ilustrator kayaknya sekarang sih. Ilustrator. Emang udah jiwa seninya kuat. Oh, yang bikin gambar-gambar 3D gitu-gitu. Oh nggak tahu sekarang karyanya apa. Cuman pernah Itu kontak. film
one for all itu kalau dilihatkan ke dia marah nggak dia Kang? Ngapain? Enggak, kalau dilihatkan ke temen Kang Isman itu marah nggak dia kira-kira? Paling dia kayak, oh untung gua di Sydney gitu aja kali ya. Jadi nggak perlu ya. Bang Pinot lu bukan? di situ. Apa? Bang Pinot itu bukan? Oh bukan, itu kan di Itu Amerika. sini. Oh iya di Amerika. Iya, dia di Kenalnya di Amerika. medsos tuh, Pinot sih. Enggak. Terus nulis cerpen atau apa? Iya tuh? kayak gitu, ya. cerpen. Asal ceritanya dari mana? Kan itu kan harus ada ceritanya dong. Iya, dulu juga kan zaman-zaman gua tuh ada buku-buku serial detektif kayak gitu kan. Iya. Nah, gua bikin kayak gitu, misteri gitu. Terus kemudian nanti kalau bayar kalau mau ininya solusinya. Kelanjutannya. Ada solusinya siapa yang bunuhnya mau tahu gitu. Gak laku juga. Karena mereka nggak mau tahu. Tapi tetap senang lanjut terus nulis. Nulis aja gitu. Cerpen, cerbacok. Kang Isman ngerasa bahwa ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi penghasilan di kapan Kang? Nulis. Oh, jadi penghasilannya belum sih karena udah keburu kerja ya waktu itu. Yang pertama kali saya terbit kan tahun 2004 buku tuh. Oh, 2004. Itu kan yang beneran duit beneran. Duit beneran. Tahun Sebelum berapa, itu Kang? Tahun 2004. Wah, Boris 88. Pertama terbit. Jadi betul. Udah langsung Iya, terus. iya, Nah. betul, Kang. langsung dibaca dia ya. Iya, Terbit, dia bukan dalam bentuk Tapi buku. abis tahun 88 terbit, abis itu tiap hari dia terbit. terbit terus dia. Apa istilahnya kalau terbit terus tuh? Kalau ditulis kalau habis terus cetak ulang. Cetak ulang. Dia tiap hari cetak ulang. Dia bukan dalam bentuk buku, Kang. Oh, iya. Dalam bentuk sinar dia. Terbit dia bener-bener terbit kayak matahari gitu. Kayak matahari Teletubbies gua. Dia habis. Jadi tadi kan bukunya pertama kali terbit 2004. 2004. Lulus kuliah Lulus 2001. 3 tahun setelah lulus. Iya, 7 tahun. 7 tahun. Cepat lulusnya ya itu. Itu enggak dong. Itu terakhir saya lulusnya. Di angkatan saya terakhir lulus. Jadi ada di angkatan saya itu 2 orang terakhir. Namanya Asep sama saya. Masuk bareng-bareng sidangnya. Dia keluar duluan. Berarti saya yang lulus terakhir. Seangkatan lulus terakhir. Oh. Itu apa? Kenapa? Sampai segitu lama. Iya, segitunya. Ya itu karena satu ya misalnya TPB-nya aja males gitu ya. Iya. Dan kemudian ya pas lagi mulai begitu masuknya beneran nggak sesuai perakiraan. Beneran belajar. Jadi nggak enjoy Iya. ya. Antara jalur itu antara benar-benar program atau jadi manajemen buat programnya gitu. Kalau Dua-duanya males. boleh pindah jurusan waktu itu, Kang Isman akan memilih apa? Pengennya ke DKV lah, pengennya gitu. Memang udah into banget dengan si komikus, menulis cerita Iya, gitu-gitu. pengennya karena seni lah gitu. Kenapa nggak ngambil itu waktu itu? Waktu itu kan mikirnya bikin game memang. Ya, Bikin game komputer. bikin game komputer. Gitu. Sembarangan juga rupanya ternyata. Kira sedetail itu orang. Kira penuh perhitungan juga. Tidak juga. Kira penuh perhitungan ternyata sembarangan itu tidak. juga. Berarti lulus 2001. Kerjanya apa setelah lulus? Malah jadi copywriter 2001 tuh. Oh. Sebelumnya udah, jadi sebelum lulus juga udah kerja. Udah sambil. Udah sambil. Nulis Kerja. ngopi. Bukan. Copywriter. Nulis kopi. Bukan. Nulis kopi. Atau gara-gara itu lulusnya jadi lama karena udah kenal duit. Iya mungkin itu juga. Tapi malah justru karena udah kerja ngerasa bahwa ini beresin lah gitu. Biar sayang kalau nggak diberesin. Iya. Copywriter di mana? Di bagian apa? Maksudnya di apa usaha apa? Pernah di perikanan walaupun cuma bentar tuh. Perikanan. Iklanan. Perikanan. Advertising. Iklan. Kembung 20 ya. Bayar 35. Ditulis. Terus ngopi. Kerapu 30. Semua ikan yang tadi dua disebut awal, ikan darat mereka kembung, budaya, gabus. Periklanan. Berarti kayak Adriano juga ya? Adriano Colby Iya, cuma kan? Adriano kan senior ya. Iya, maksudnya sama-sama di periklanan, copywriting. Gua cuma bentar Ini di doang. Bandung. Enggak, Jakarta. Oh, di Jakarta. Ngeplay gitu, Kang. Iya, apply. Lucu juga ya teknik informatika, kerja pertamanya adalah Iklanan. copywriting iklan. Tapi kan- lama itu berarti kerja di situ. Enggak, yang perikanan cuma 3 bulan, cuman pas magang terus
proyeknya udah nggak ada lagi, bebas. Kemudian di perusahaan IT malah, tapi jadi penulisnya. Dia bikin website lifestyle. Oke. Gua nulis. Perusahaan IT tapi bagian nulis. Tapi di tetap ada website. urusan lah. Nyambung lah. Masih nyambung. Ya masih informatika, IT. Kuliah kerja di mana perusahaan IT? Oh sesuai jurusan. Walaupun nulis. Oh, lifestyle. Kayak aku lah, kerja di mana? Industri film. Oh, teknik industri di industri film. Kang Iman berarti itu masih single dong, belum atau udah pacaran dengan Kadona? Oh enggak, belum. Pacaran sama yang lain loh gitu. Astaga. Namanya anak muda. Kalian belum pernah nengok foto mudanya ya? Gawat boy. Sekelas Ferry Mariadi. Itu gara-gara situs lifestyle kan itu tentang fitness juga. Dulu aku six pack. Iya. Dulu ya. Jadi biar paham nulis. Biar paham nulis jadi ikut fitness juga. Oh, Kang, pacaran berapa kali? Bentar dulu, Jack. Sebelum ke situ. Buku pertamanya kan atau bertanya atau mati. Isinya apa? Isinya esai humor. Esai humor. Esai humor. Lucu juga ya esai humor. Esai Berarti humor. kayak 1001 cara mati ala Rusia gitu-gitu. Bukan, itu kan cerita-cerita jokes. Nggak, esai humor tuh beneran apa ya? Mungkin kalau yang buku Ernest Ngenes kayak gitulah. Iya gitu ya. Oke. Terus tahu nggak buku keduanya apa? 7 dosa besar penggunaan PowerPoint. Nah, ini gara-gara gue udah kerja di perusahaan IT kan. Kerjaanku adalah ikut presentasi. Orang-orang IT tuh kalau presentasi jelek-jelek. Bullet point terus, terus penuh teks gitu. Iya. Tapi sangat nyambung gitu masih penulisan buku pertama. Jadi gue tulis tuh buat orang IT nih. Gitu. Tolonglah. Gitu. Mohon maaf Kang. Ini jelek nggak tulisannya? Iya. Maksudnya Anda baca apa semuanya? Ini siapa namanya prompternya? Prompternya. Masih oke lah. Masih oke. Setuju. Boleh Kang. Boleh kalau prompter kan. Kalau hanya untuk prompter. Oke lah. Kalau untuk dipresentasikan kayak begini. Presentasi buat apa ini? Gitu. Orang bingung karena nggak jelas ininya kan. Presentasi kan bagusnya dalam satu slide kita tahu tujuannya apa. Iya. Teksnya dikit-dikit aja gitu. Teks tuh dikit-dikit aja kalau. Dikit-dikit aja lebih visual. Kalau enggak ngapain ditunjukin? Gitu. Karena Tuh ada tulisan kuliah jurusan teknik informatika ITB, jadi cuman kuju. Itu terlalu disingkat. Malah jadi bingung mas. Iya. Kan jadi pendek. Koju, bajoku. Apa kau? KJTKI gitu aja. Kalau oksimoron tuh terbit tahun berapa? Oksimoron malah tahun berapa ya? 2010 maksudnya. 2010. nggak ada ini. Berarti Nggak nyampe ini risetnya, nggak nyampe. Karya seni, tutorial karya seni. Tutorial, ada tutorial. Tutorial lah itu kan Tutorial. Ya, info. Ini di penerbit yang sama terus nggak? Sama itu Gramedia. Gramedia. Kang, mudanya Kang Isman tuh Apa tuh? playboy nggak? Enggak lah. Enggak. Berapa kali pacaran seumur hidup? Baru 3 kali. Cuma 3 kali aja. Sama yang Kadona yang terakhir berarti ya? Karena terakhir. Sebelum itu? Kalem. ITB. Apa aja? Oh enggak. Pacaran. Oh ya, ada yang ITB ada. ITB. Ada Manapun 41 ada. Anak Walaupun itu mau dibilang pacaran gimana ya? PDKT dia Islami soal keluarganya. PDKT berapa lama? Ya, berapa lama? Terus tiba-tiba biasa kan ngajak sholat, jadi imam, terus ditolak. Berarti bacaan saya salah kayaknya. Berarti sholat itu adalah bagian tes. Pasti, iya. Al-Ikhlas, Al-Anas sama Al-Alaq ya pasti ya aman ya. Atau Ina, Kulhu udah. Al-Falaq kalau nggak. Al-Falaq udah. Tahu dia Al-Falaq. Yang salah satu juga yang aku penasaran. Maksudnya kan si Raditya pas The Founders nih, Iya. stand up Indo dibikin kan Raditya Dika tahu lah siapa. Iya. Panji tahu gitu. Kalau Radit sama Ernest kan ketemu di Open mic. Di open mic, enggak di audisi. Rian sama Ernest ya. Oh iya Rian sama Ernest. Nah Kang Isman tuh Kok bisa ada di kafe itu malam itu? Nggak ada di kafe itu kan diajak. Ada. Ya. Kok bisa gitu? Gimana? Karena kan itu sebenarnya yang ngajak kan Ernest. Itu kan kita semua kenalnya di Twitter semuanya. Termasuk Radit juga. Oh, tapi Kang Isman nggak datang audisi kan? Audisi nggak. Nah makanya gimana tuh? Karena di Twitter tuh kita deket. Twitter zaman dulu tuh deket banget. Hangat gitu. Terus kita tahu siapa aja yang lucu. Termasuk Aco. Ada dulu ada Jonathan N. Dwika Putra. Oh, udah seleb tweet lah kalau bisa dibilang ya. Iya, makanya awal-awal yang diajak kan emang orang-orang yang kita anggap lucu di Twitter. Oh. Karena awalnya komedi kafe bukan Suci. Iya.
Nggak ya, ketemunya mereka di audisi. Iya, kan Rian sama Ernest tuh ketemunya di audisi Iya. 1. Nggak, tapi udah kenal duluan di Twitter juga. Rian ada waktu di Comedy Cafe? Ada Di kan? kafe ada. Ya mereka berlima lah. Mereka berlima lah Berarti Kang Isman tahu stand up comedy itu udah sebelumnya tahu dong, Kang? Udah. Udah dari luar dari Udah, mana-mana. dari tahun 2000 berapa ya? Enggak, 97 malah. Tahun 97. Nonton siapa, Kang? Bukan, aku pernah apa istilahnya kalau keluar negeri tuh kayak bukan umroh? Bukan. Itu bener sih keluar negeri sih, ya. bener. 97 keluar negeri, Kang Isman. Iya, ada Dalam semacam rangka apa sih kayak ya Studi banding? studi kayak semacam begitu tapi buat versi pelajar lah gitu ya. Pertukaran pelajar? Bukan Student nggak exchange? ditukar apapun nggak. Kemana? Ke Boston sama LA. Atas biaya? Biaya orang tua. Itu jalan-jalan. Jadi kalau ada istilah Enggak, tapi ada programnya. Tapi Oh, ada namanya LPDP? Bukan sih. Pokoknya program Iya gitu. kesana lah. Berapa Nah. lama? Sebulan. 2 minggu di Boston, 2 minggu di LA. Nah, pas di LA-nya, dosen yang kan ada dosennya yang buat Iya. kenalin kampus tuh kayak gini gitu. Nah, dia itu stand up comedian. Jadi dia sempat bawa, terus dia juga yang kenalin ke Seinfeld gitu, maksudnya bukunya kan, bukan orangnya. Iya. Nggak terkenal gitu dia. Jadi aku beli bukunya, lebih lihat, oh kayak gini. Dan ini menarik karena dari dulu gue emang pengen jadi pelawak. Apakah ini jawaban dari gue menulis cerita sama yang gitu kan? Dipertemukan gitu kan? Ya dulu kan mediumnya tulisan. Nah, Ya. setelah stand up comedy, Kang Isman pengen jadi pelaku ya? Ya, karena emang dari dulu pengen pelawak. Oh, Jadi aku kelas 3 tuh hampir meninggal karena nonton Jojon. Pas di Bandung waktu itu tampil di Gelora Saparua, bengek, kumat, dibawa lari ke rumah sakit. Karena terlalu ketawa-ketawa terus. Ketawa kita. Terus karena itu langsung pengen jadi pelawak. Gue jadi pelawak. Biar aku yang melakukan itu pada kalian. Cita-cita. Sampai bengek. Bikin orang ketawa sampai bengek. Tapi Kang, maaf, yang sebulan di LA dan Boston itu sekolah juga, Kang? Semacam ya tadi ada sekolahnya, tapi cuma kayak merasakan bangun kuliah tuh seperti ini. Oh, live in istilahnya. Ya, gitu. Bisa live in ke Tapi luar live-innya ke negeri. LA sama Boston. Kita kan ke Iya. tengah-tengah Jawa Tengah. Tengah-tengah Jawa Tengah, bener sih. Aku live in ke Siantar. Dari tebing ke Siantar. Itu ya, magang ya. Akhirnya terbentuklah itu The Founder. Iya, stand up Indo. Iya kan? Dulu nontonin videonya kan pertama kali itu tahun 2011 apa 2012? 2011. Di Comedy Cafe yang Radit. Iya. Keramas apa Panji Berapa Panji Juni bahas gitu ya? Imeng. Panji bahas ganja legalisasi. Iya itu nonton. Itu Berarti pertama video nonton tuh. Itulah terjadinya founder Iya. malam hari itu. Sampai kemarin juga bikin founder 1. Oh, The Founders ya. Founder The Founder 1. Show. Founders Show ya yang tahun lalu. Kan Kang Isman udah, tapi dulu tuh nggak menyebutnya founders ya, berarti ya hitungannya dulu tuh ya. Dulu coba. Iya, makanya Kang Isman Istilah The Founders muncul tahun berapa lah itu ya mulai? Nggak tahu tuh siapa yang nyebutnya. Awal-awal. Tiba-tiba. Mungkin 2015-an kali ya, atau 14-an Mungkin. ya. Atau pas udah stand up fest ya kita bilang The Kayaknya, Founders. bisa jadi. kayaknya, Iya. kayaknya Dulu deh. kita nggak nyebut diri apa-apa. Iya. Iya dulu nyebutnya yang bentuk. Iya. Kalau pendiri kan nggak enak itu kan, Nggak ada. kayak Budi Kesannya kayak Utomo gitu 3 kan. serangkai gitu. Iya. Akhirnya The Founders. Dulu bahkan grupnya masih grup BB dulu. nama grupnya? Iya, maksudnya di grup BB dulu. Nggak ada nama grup dulu. Oh, di grup BB nggak ada nama grup Nama ya? nggak ada dulu ya? grup. Gak ada yang stand up Indo gitu, nggak ada? Ya, Nggak dulu. Oh, itu nama grupnya Stand Up Indo. Oh, Tapi oke. Oh. Isinya berlima itu. berlima. Katanya yang paling jarang respon Radit katanya. Biasa Radit. Radit. Biasa. Sampai sekarang kalian masih ada grup yang berlima ya, Kang? Ada. Masih sering bunyi. Masih kadang-kadang. Kadang ya. Kang Isman admin nggak? Masukin gitu, bentar abis itu keluar lagi. Siapa mau dimasukin? Tahu. Kita ganti-gantian aja. Ngapain masuk kita? Iseng aja. Jatuhnya Masuk, rese. ngasih stiker, abis itu cabut lagi. Nggak jelas. Masih stiker udah kerjaan Panji. Iya, Tapi itu kan show stand up founder 1, The Founder ya. Iya. Founder ya kita bilang. Iya. Itu Yang di Sentul. Yang di Sentul kemana? Sentul. Terjadi setelah berapa puluh tahun tuh? Kemarin tuh 2024. 10 lah itu lebih. Lebih. 11 dong. 13. Ya 13 tahun berapa puluh Iya, tahun? 11. Iya. Berapa puluh tahun itu kayak 20, 30, iya. 50. Semua berapa 20 belas tahun gitu. 20 atau lebih besar dari 20. Iya. Kalau 13 tahun tuh
Udah berapa belas tahun? Gitu loh. Sekali 10 berarti ya. Udah sekali 10 ya. Oh, itu yang pertama. Itu Pertama. founder setelah 13 tahun. Iya. Baru terrealisasi lah itu. Baru akhirnya kita benar-benar ngumpul satu panggung. Iya. Sebelumnya udah ada wacana itu Kang belum? Belum, nggak ada itu. Nggak pernah ada tuh ya? Nggak pernah ada. Panji Panji emang ya? jago jualan. Panji sih. Panji. Inisiator. Panji. Inisiator buat itu. Bahkan mau ada founder 2 katanya. Iya. Betul. Di Istora. Iya, karena Karena ngerasa yang bahwa pertama rame kali. Rame kan jalan. Boleh dikasih tahu nggak Istoranya Kang? boleh udahlah. Udah keluar juga kan? Nah, masalahnya masih bisa diikat. Bisa, nggak boleh. Maksudnya udah keluar kan, udah rilis. Udah ya, salah Udah tempatnya. rilis kan? Lokasinya Udah boleh. Nanya aja ke Kang Isman. Gitu tuh. Lokasinya Udah lokasinya udah ada benar. Udah, makanya jangan makan. Artinya ada yang kedua karena yang pertama berhasil. Betul. Iya. Kita datang nonton kan nikmati kali. Iya, Makanya iya, tahun iya. ini ditaruh di Istora. biar lebih dekat, Accessible, aksesnya iya. lebih bagus, Iya. lebih enak. Iya. Istora ya. Kayak stand up fest kemarin dong. Iya. Iya. Kayak Panji, Komodo Monoy. Tanggal berapa itu? Iya. Tanggalnya belum sih, tapi kira-kira minggu 2 Desember lah kira-kira ya. Kira-kira. Oke. Kalau ini apa? Early bird-nya sih udah bisa nanti dijual tanggal 25 ya. Oke. 27 Agustus 27 Agustus sudah bisa dibeli. Tiket early bird berarti ya. Oke. Sama ntar 25 September juga. Buka 2. Kang, di antara semua founder yang paling jarang stand up Kang Isman nggak sih? Iya. Iya dong. Iya. Tapi paling sering nulis Kang Isman. Iya nggak? Enggak juga sih, maksudnya paling sering. Ya film berapa banyak? Kalau Rian juga jarang kok. Iya, Rian juga jarang stand up. Oh iya, Rian. Iya, benar. Dia lagi fokus kemarin benar Jumbo juga. kan. Iya. Kang Isman sama Bang Rian memang. Iya. Harusnya ya. Kang Isman lebih fokus nyari Pokemon. Udah pensiun. Udah pensiun. Nggak percaya. Enggak percaya. Iya nggak percaya. Bang? Kapan pensiun? Lu nggak percaya kan dari grup? Udah 2 tahun lalu. Karena udah sempat ganti ke Monster Hunter. Monster Hunter. Terus sekarang berhenti juga gara-gara ya susah jalannya maksudnya. Jadi mendingan Monster Hunter yang di main PS, konsol. maksudnya yang di Enggak, PS. yang di mobile juga. Yang di mobile. Jadi sama kayak Pokemon tapi nyarinya monster. Oh. Terus dilawan sekarang. Terus ini kan akhirnya stand up lagi nih. Apa nih Stand up lagi. pemicunya? Iya, triggernya apa? Triggernya Kang? apa? Ini kan setelah Suci 2, Iya. terus beberapa kali stand up fest, Iya. terus sekarang malah mau bikin Oxymoron spesial 19 Oktober ya Kang? 19 Oktober. 19 di Oktober. Comika Comedy Club. di Comika. Iya, kalau teman-teman kemarin nonton stand up fest pasti bakal langsung beli tiket Oxymoron sih. Iya, Harusnya, pecah banget kemarin di stand up fest. Berkaitan dengan stand up fest kemarin. Iya. Bentar dulu, belinya di mana tiketnya? Di ini Comika. tix.comika. Oh, di Tix ya? Comika.id. Tix.comika. Tix.comika.id ada. Kemarin nonton Kang Isman stand up itu pertama kali aku lihat Kang Isman materinya seperti itu. Gayanya gitu ya. Gayanya gitu. Kenapa? Kok bisa tiba-tiba begitu? Apa yang terjadi? Karena dulu penulisan banget Ya nggak tahu. Mas ini yang ditanya. Iya, Kenapa Man doang yang jawab, bukan Isman? Nggak, iya kalau dulu kan gue sukanya emang cari materi yang kayak observasi sama renungan-renungan toilet ya. Ya, renungan toilet. Dapat Kepikiran di toilet. Jadi materi itu kayak misalkan kayak sabun nih, sabun kalau jatuh terus kotor. Cuci Observasi. pakai sabun lain. Tersinggungan nih sabun kayak gitu kan. Ya, kayak gitu. Kayak gitu. observasi. Nah kalau kemarin, kenapa? Iya karena kejadian di founder tuh. Kejadian salah satunya yang terpicu karena itu gitu maksudnya. Gimana tuh maksudnya? Pas the founder kan jadi gue langsung ngerasa ada kesenjangan sosial ya antara founder. Ya, Iya. oke. Oh yang ini tiket-tiket VIP yang bisa Ya. mingle. Ya. Terus acceptance lah gitu. Acceptance. Sekarang aja jualan sama kan? Kayak Radit ngumumin yang gak nyangka ya 10.000 terjual tiket. Iya. Saya sih nyangka loh. Yang gak nyangka kalau saya terjual loh. Ini cuma 90 loh Comika, belum lulus. Belum kejual ini. Tapi menurutku nonton Kang Isman. Bentar dulu, belum selesai tadi. Terus Iya sama. maksudnya- akhirnya acceptance dengan Ini di The acceptance aja, Founders. gitu aja. Terus, Bahwa ternyata gue anak bungsunya di founder gitu. nah, jadi bikin materi anak bawang lah ya. Jadi bikin materi, materi tentang itu. bawain kayak gitu. Cuma emang gue nggak bisa marah-marah ya, jadi ya kayak gitu doang, cuma kesel-kesel aja lah gitu. Tapi penonton semua satu penonton Iya. setuju dengan Iya kan? Kang Isman. Emang gitu ya. Tapi apakah itu nanti akan berpengaruh juga ke materi-materi di spesial Selanjutnya. di Oxymoron ini? Mungkin. Jadi intinya ya udah bahas ya selain observasi, berarti kan harus ada
sikapnya lebih jelas lah gitu. Iya. Karena kalau observasi kan kesannya impersonal ya. Iya. Itu terjadi gitu misalnya gitu doang. Tapi ini kan menurut gua gitu kan. Kemarin sih Kesel nggak sih? personal banget. Iya. Bukan impersonal, kemarin personal banget kemarin. Personal. Iya, karena kalau personal itu kan nyeritainnya itu kerasa banget gitu. Karena setuju nggak Kang? Maksudnya sekarang stand up comedian emang personal banget. Iya. Gua juga ngeliatnya gitu. Kalau nggak evolve juga nggak cocok kan jadi. Iya. Kecuali untuk beberapa orang adalah yang antitesis. Antitesis. Iya maksudnya Ya, dia ngebahas apa aja lucu bisa gitu. Iya. Untuk beberapa orang. Ya kau salah satunya. Hmm. Oh bahasa apa? Enggak bunyi, ngunyah sekalinya bunyi melece orang. Ini salah satunya Kang. Gini kalau kuliah ngambil komputer memang. Prince. Iya. Kuliah ngambil Mas, komputer. gak usah ngomong jauh-jauh. Aku dulu stand up ini yang pertama kali nonton. Kau Udah jadi belum materi untuk Oksimoron? Oksimoron. Baru 40%. 40. 40%. Belum nyampe setengah malah. Belum nyampe setengah. Karena ternyata bikin 5 menit aja gue harus bikin 40 menit. Dipotong-potong dicobain. Iya. Rajin open mic berarti? Apa Sekarang lagi enggak, tapi awal-awal iya. Kan yang 5 menit itu dapat dari 40 menit, potong tuh open mic terus. oke? atau sekarang lagi fokusnya buat show the founder ya. Enggak, kan founder belakangan. Desember. Iya. Desember. Ini Oktober. Wah terlalu berani Kang Isman nih. Ini masih ada untungnya, alhamdulillah ada kerjaan lain. Biasanya nggak ada. Sebulan. Iya. Iya. Tapi kan 2 bulan lagi ya. bulan lagi. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi oksimoron. Iya, ngebut lagi nanti harus. Sorry, ini special show Kang Isman Pertama. yang Jack Friend dulu Kang? Yang Jeffrey kan bukan spesial ya. Oh panggung dapat panggung sendiri. Iya. Beda-beda. Iya, Semua udah bikin ya. Ernest udah pernah, Rian udah pernah, Radit udah banyak. Iya. Panju udah apalagi. Iya, Belum akhirnya abis ini semua The Founders punya spesial show. Kenapa Oksimoron? oksimoron? Based on buku atau Ya, maksudnya karena oksimoron itu sebenarnya kan ngomongin tentang ini kan keluarga, ngomongin tentang keluarga dan mengenai pencarian kebahagiaan juga gitu. Jadi ya gue bakal itu salah satunya sih. tapi oksimoron bukan itu artinya. Bukan. Artinya apa oksimoron? Oksimoron tuh dari bahasa Yunani. Artinya. Jadi oksi itu kira-kira tajam, cerdas. Moron itu bodoh. Jadi cerdas bodoh kan berlawanan. Jadi intinya emang dua kata, gitu, kayak dua kata lucu lah ya. Iya. Tapi yang saling berlawanan artinya. Gitu. Oh. Kalau Misalnya, Pala lembek. Bukan di kita ada kan kayak sedikit banyak. sedikit banyak. Sedikit banyak. Nah, itu kan salah tuh. Iya. Cinta benci. Nggak ada. Jangan kau gabung-gabung. Bukan. Gitu. Sedikit banyak kan itu memang ada kalimat yang selalu diucapkan Iya. orang padahal salah kan. Salah. Kalau sedikit ya dikit. Iya. Kebijakan pemerintah ya, salah. Kebijakan dari pemerintah yang tidak bijak. Single shot aja, single shot. Oh ya, dan Kang Isman juga punya grup juga waktu itu aku sempat tergabung juga menjadi edisional. Improvindo. Masih ya Kang sampai sekarang ya? Masih kayak kemarin baru show. Malah makin giat kayaknya bareng belakangan podcast. ini. Iya, karena kita sebulan sekali ada show. Oh, udah pasti bikin show. Jadi Improvindo itu adalah gabungan stand up comedian dalam bermain game improvisasi. Ya. Ya. Acuannya mungkin itu SNL ya. Oh, sebenarnya lebih ke arah Husline. Whose line is it anyway? Ya. Itu memang sudah ada lama di Amerika di luar atau karena Ya. ada program itu baru Udah ada? ada. Jadi di Amerika udah ada stand up, ada improv. Bedanya kalau stand up kan emang basisnya dari ini kan, dari apa sih stand up tuh? For the feel. Nah, kalau Iya. kalau Husline. improv tuh dari teater. Dari apa? Dari teater basisnya. teater. Makanya mereka punya grup teaternya, ada Second City yang sekolahnya gitu. Oh bukannya anak-anak stand up ngegrup bikin jadi si Whose line? Oh bukan, itu mereka nggak semua stand up. Itu format yang sering dimainkan Format. anak teater. Iya. Iya. Oke. Terus sama anak-anak stand up dimainkan Bisa. di program TV. Kan yang main, karena yang main di Usline Anyway itu banyak anak stand up bukan? Iya banyak, tapi ada yang khusus improv kok. Si Collins itu improv khusus. Si Greg sama Ryan ya. Itu baru Anak stand up. baru anak stand up. Improvindo itu ada Mekdani, Kang Mosidik, Reno, Randika Jamil. Iya. Ya rata-rata stand up Indo Emang stand up Iya, Indo Emang bukan rata-rata semua. Iya. Iya. Dulu yang membuat pertama kali Improvindo siapa Kang? Yang Mau sidik sih ngajakin. Jadi pas lagi open mic, kita bikin yuk improv gitu. Ya, ayo aja emang suka juga kita gitu. Iya. Berarti Kang Isman sekarang lagi
apa nih? Ada film kah, nulis film kah, atau cuman fokus di oksimoron? Nulis film juga ada, tapi nggak tahu nih masih penggodokan skenario ya. Oke. Berangkat berarti apa? Malam Minggu Miko. Malam Minggu Miko. Oh dulu ya, itu kan udah lama tapi itu ya. Skenario. Berangkat Kang Isman tuh. Berangkat ya. Terus apa lagi? Pulang. Ya kalau Dia udah berangkat nggak pulang, kasihan. Nyasar dia berarti. Ya kalau dia suka di sana. Oh tenang aja. Gitu dia. Tenang aja. Berangkat nggak pulang kan susah. Cobalah. Ya iya. Cobalah. Tiup matanya. Kosong, ada banyak debunya Banyak kepalanya. debu ya. Berangkat ya habis berangkat masa nggak pulang? Masih ngotot. Masih ngotot. Tekan. Tekan terus. Apa lagi, Kang? Berangkat. Ada 5 cowok jagoan dulu. Oh, 5 cowok. Oh iya. Ngaco. Iya. Sedih nggak lihat Benny main di sana? Sebagai penulis kok dia itu ya? Kok Benny main sebagai apa? Ada Sebagai sebagai supir Gojek mati. terus dia. jadi hantu, lalu jadi zombie. Jadi nggak sedih karena dia mati. Gampang banget gitu. Dia nggak perlu di make up. Langsung jadi zombie. Iya, cukup acting aja ya. Iya cukup tiga. Cukup datang. Udah jadi zombie. Apalagi 5 cowok jagoan terus apa lagi, Kang? Malah yang paling akhir tuh malah horor. Si Mandi Jembatan Ancol. Oh, yang Indah Permata ya? Iya. Yang Ebel. Iya, Iya, Ebel ada. Betul. Flight 55 juga ada. Flight 555 ya. Oh iya, Flight tahu. 555. Oh iya. Iya. Raymond. Raymond. Awe. Oh iya, Awe. Benar. Susah nggak sih Kang nulis? Makanya kan biasa kan Ya. esai humor, apa. Iya. Ketika nulis skrip film, beda nggak feel-nya atau sama aja cuma dimodif dikit lah gitu? Susahnya karena banyak otak ya, gitu aja. Jadi kadang udah kita ngerasa gini nih paling bagus, tiba-tiba ada masukan, oh tahu bener juga gitu. Jadi emang, tapi ada masukan lagi, bisa dari produser, bisa dari saudara gitu kan. Jadi gimana cara nyatuin inilah supaya jadi satu yang kita sama-sama puas gitu. Iya, itu sulitnya itu. Tapi kalau mau nanya jujur ya, Kang. Iya. Apa perasaan Kang Isman melihat stand up Indo sekarang, Kang? Sebagai seorang founder. Ini tuh kan stand up Ya. Kang Isman nulisnya ya ini nurun ke Ya, anak-anak nih kayak ke Mas siapa namanya itu, Mas? Saya. Iya, Mas. Siapa nama saya, Mas? Bastian. Anak-anak tuh berkembang, banyak yang masuk ke industri juga, Ya. ke film, aktor dan lain-lain. Apa perasaan seorang Kang Isman? Aku sih seneng aja ya. Karena kan kayak waktu awal kita nyiptain kan nggak mikir jauh-jauh. Kita cuma mikir bahwa kita tuh pengen ada panggung gitu aja. Karena nggak ada kan dulu. Radit kan harus curi-curi pas lagi promo buku. Iya. Panji curi-curi pas konser. Betul. Gue juga pas peluncuran buku baru sign up. Oh gitu ya. Atau pas lagi acara di Bali ada WRF tuh apa ya? Work from Finlandia. Bukan. Writers and Readers Forum. Iya. Lupa aku apa. Punya apa sih? United. Iya. Apalah itu? Ubud. Kali ya. Ya itu di situ. Jadi United. ada forum ya, ada kasih panggung stand up di situ. Ya pokoknya harus curi-curi. Bahkan inget Imot kan Seno. Ya. Iya. Om Dia kan Imot. cerita, Om dia kan Imot. curi-curi kalau lagi MC musik. Iya. Makanya diajak berantem, dilemparin kayu. Iya. Kayak gitu dulu zamannya. Makanya begitu sekarang ngeliat, semua bisa gitu nerima stand up sebagai seni itu udah seneng banget. Apalagi waktu Ari Brata konser di One Palace gitu kan. Gue langsung ngerasa, kebalikan banget sama Imot gitu sekarang. Udah berubah sekarang, udah diterima banget segitunya. Hari Terharu berapa aku. konser di Iwan Fals? Enggak, bukan. Dia stand up di Dia stand up konsernya di konsernya Iwan Fals. Oh kaget. Iya kan. Nggak tahu aku juga. Aku juga nggak tahu. Iya ada. Ada. Kalau itu saya juga. Keren. Ada di videonya. Ya saya stand up di konsernya Slang. Wah. Itu beda. Udah sampai situ aja, ceritanya titik. Udah itu aja, nggak usah Beda. ditambah. Nggak usah dipanjangin lagi. Kalau orang mau tahu googling aja, googling. Kalau nggak salah, kalau menurut aku ya, kalau nggak ada Twitter kayaknya nggak akan ada stand up Indo deh. Betul. Ya itu ngebantu juga ya. Karena orang-orangnya juga orang Twitter gitu. Dan hanya promo lewat Twitter doang kan waktu itu kan. Tapi yang promo Raditya Dika. Iya, tapi kan harus ada platformnya juga. Gitu. Kalau Panji yang promo belum tentu seram itu. Tapi emang influencer pada datang. Jadi kayaknya tetap ada walaupun enggak itu. Apa Kang yang membuat stand up Indo segininya menurut Kang Isman? Ya misalnya alhamdulillah kemarin stand up Ya, Jalan banget. segitu. Ya mungkin sebegini berkembangnya, segini kepakainya di semua lini industri kreatif gitu. gue sih ngerasa karena komunitasnya. Ya maksudnya kalau cuman karena pendiri nggak mungkin. Karena emang harus ada generasi penerus yang bisa bikin gitu dan gue ngerasa udah bener gitu sekarang sih. Jadi komunitasnya juga selaras. Karena dulu kan kita nyiptainnya benar-benar berbagi banget.
Jadi bahkan begitu ada yang punya ilmu, ngumpul yuk di kafe, terus ngasih berbagi gitu. Ada ilmu baru gitu. Jadi nggak pelit-pelit, gua aja. Nggak mau lucu sendiri. Nggak mau lucu sendiri. Pengen lebih banyak gitu. Ini jujur nih Kang, maaf kali pertanyaannya mungkin. Ada nggak perasaan kayak aku loh yang ngebentuk ini nih. Tapi kenapa secara pekerjaan, itu kenapa nggak ke aku nih? Ada nggak pernah perasaan kayak gitu tuh? Enggak sih. Itu juga sempat ditanyain sama Ernest ke istriku ya, Dona. Waktu itu kan aku keluar 6 besar ya. Yang suci 2. Waktu suci 2. Terus dia nanya, gak apa-apa ya? Dia bilang, loh kenapa? Udah kok, kata dia. Udah cukup. Karena waktu itu golku cuma ngalahin dia. Ngalahin. Dia keluar duluan. Iya, memang. Dia keluar 7. Karena dia juara masyarakat. Iya. Juara di hati masyarakat. Kalau kalah berarti juara paling tinggi. Tapi jadi intinya menurut gua, maaf, nggak jadi. Langsung menyerah. udah punya kuncinya. Iya. Berarti ini hitungannya 3 SKS lah ya. Ya, karena 2 jam 50 langsung satu pertemuan. 3 SKS biasa itu. SKS biasanya. Kalau 2 jam 50 menit. Kalau 4 SKS seminggu 2 kali. Tiap jam 1.50. Kalau ditanya yang sebenarnya after ini stand up Indo terbentuk, yang sebenarnya pengen Kang Isman lakukan untuk stand up Indo apa Kang? Sebenarnya ada nggak? Maksudnya gimana? Ini kita kebentuk 5 nih. Ayo kita bikin apa? Ada gitu-gitunya nggak Kang? Udah, itu sih maksudnya kayak saya waktu awal ditunjuk Ernest jadi bagian ketua koordinator komunitas. Ketua koordinator komunitas dari Indonesia. Iya, karena kan kita nggak ngira ya bahwa bakal ada yang mau ikutan. Iya. Jadi bahkan Triple K. kita tuh dulu terbuka aja. Jadi silakan kalian bikin aja komunitas sendiri. Mau nggak ya jalan. Tapi nggak mau, kita mau menginduk ke Stand Up Indo. Ya betul. Silakan, itu terserah. Nah kalau gitu kan berarti harus ada strukturnya nih gimana. Waktu itu gue sama Ernest yang ngerancangin. Jadi kayak sebaiknya ada komunitas daerah, ada komunitas misalkan kayak kampus atau segala macam. Nah ini nginduk ke daerah supaya jangan rebutan misalkan kayak gitu. Terus ada koordinator wilayah, ada IY, kayak gitunya. Banyak grup-grup stand up yang kita tidak ada di dalamnya. Misalkan karena ini grupnya grup wilayah, grup komunitas yang provinsinya atau apalah gitu. Itu ada loh. Iya benar ada. Dan waktu itu ada momennya kayak Kang Isman atau Kang Ernest itu datang ke komunitas baru. Gimana caranya kalian biasanya nanti sebelum naik misalkan open mic-nya hari Minggu, hari Rabu atau Kamisnya ada ketemu sharing materi, gitu. Diajarin jadi semua komunitasnya kayaknya ilmunya sama lah gitu supaya sama ada standarnya lah gitu. Ada standarnya Jadi gimana cara deketin kafenya misalnya kayak gitu kan. Terus jangan lupa 3 pilar, jangan cuma mikir tampil, tapi ada juga yang pelaksananya gitu kan. Sama ada yang pendukungnya. Terus diarahkan untuk bikin stand up night supaya ada seleksi regenerasi. Komunitas daerah pertama yang terbentuk mana Kang? Jogja. Oh Jogja pertama malah. Begitu malamnya kita muncul itu ramai di Twitter, langsung ada kontak Jogja mau bikin juga. Gitu. Padahal kan itu maksudnya tidak ada unsur orang Jawa Tengah atau Jogjanya yang diantara berlima itu. Nggak ada, tapi mereka ngelihat keributan di Twitter langsung kita mau bikin juga, ya silakan aja kayak gitu. Itu siapa? Bagus. Yang kontak Ernest kayaknya langsung si Senonya deh. Om Imo. Kayaknya ya nggak tahu. Serigala. Nah terus juga Yogi dari Samarinda. Dia juga sama. Nggak tahu siapa yang duluan jadi bentuknya ya, kan itu baru niat ya. Iya. Om Imot, serigalaku, alkohol berantam rumah sakit. Emang iya. Itu materi dia. Iya. Sorry. Iya. Kang Isman. Ya. Teman Batak pertama Kang Isman siapa? Di SMP sih teman SMP ada Michael Hutagalung. Masih sampai sekarang. Kenapa Kang bisa dengan mudahnya? Biasanya orang-orang yang kita tanya ini agak mikir tuh. Siapa ya? Ini kok langsung bisa karena emang dia satu-satunya di kelas itu. Batak ya? Iya, dan aku ingat karena dia nyanyinya merdu. Gitu SMP di mana Kang Isman? Taruna Bakti. Taruna Bakti. SMA juga sama? SMA enggak, SMA 3. Allahu Akbar. Kalau SMA 3 ya udah banyak kan situ ada semi, ada satu enggak sekelas tapi satu angkatan. Saya minum Slim Boy. Kan iya kan satu angkatan di SMA 3. Dia ITB jurusan apa ya? Dia sama jurusannya. Informatika juga. Cuma dia masih di situ. Bisnisnya jalan lagi. Emang seneng. Berarti satu sekolah yang masuk informatika berapa orang? Satu sekolah yang masuk informatika 4.
Wih gila. Banyak. Udah banyak Kak. Yang mendaftar ke jurusan itu? Nggak tahu. Berarti 100%. Nggak tahu. Informatika 4 ya. Ada satu yang masuk karena buta warna katanya. Hah? Jadi saya mau, ya dia pasti tanyain kan, setiap kali masuk, kamu masuk informatika kenapa? Buta warna Pak. Teman saya tuh satu angkatan. Oh, karena kayaknya jurusan informatika nggak ada urusan warna-warna. Lucu juga ya. Buta warna. Kayaknya ada tes buta warna ya masuk. Yang lain-lain kayak arsitektur. Yang lain-lain. Aku sih Arsitek, DKV, teknik industri nggak ada. Industri nggak ada. Hukum nggak ada. Dan industri enggak ya, walaupun Nggak ada. padahal kan ada masalah kalau limbah industri gitu berwarna-warni kan. Nggak tahu udah tuh nggak ada Tapi ceknya. kami kemarin masuk ada cek buta warna. Oh. Nah, angkatanku ini informatika. Informatika USU dia. Informatika. Kau buta aturan, bukan buta warna. Ya kan berawal dari warna dulu. Nggak tahu lampu merah, kuning, hijau. Robos. Aduh, saya tuh dicap gitu terus nih. Padahal yang bilang dia. Saya udah green flag. Iya iyalah. Udah green flag. Iya, saya green. Masih red flag kau. Green flag. Udah nggak toksik lagi aku. Orang kau melerai aja kau yang viral. Padahal udah nggak. Padahal niatnya melerai. Yang viral dia. Niatnya baik padahal. Tapi sama Bang Huta Galung itu masih kontakan? Udah enggak sih. Yang masih kontak yang malah SMA. Oh. Kalau sama Bang Hem? Masih lah. Masih lah, kemarin ketemu malah. Iya, kemarin ketemu stand up. Gila ya teman SMA, teman Kuliah, teman komunitas. Aku yang ngajak dia stand up gara-gara itu waktu 98 kita kan demo ya. Iya. 98. 98. Si Sam naik orasi dia lucu, makanya waktu stand up aku ajakin dia. Oh, itu. Karena stand up. kau orasi aja lucu, udahlah ikut aja gitu. Oh, gitu. Baru tahu aku ini. dia pernah cerita itu. Iya. Pantes materinya pun tentang politik. Kita undang nanti Bang Sam yuk. Oh, iya. Udah enggak. Ya. Kang. Setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Iya. Keren. Wah, kayak. Menurutku Kang Isman ini adalah the silent of the founder, the good way. Gimana? Coba pelan-pelan. founder yang diam tapi di jalan yang benar. Oke. The founder, the silent in the good way. Enggak, aku ngerasa, karena aku ngerasa bahwa Kang Isman ini adalah orang di antara semua founder ya, orang yang paling apa ya bilangnya ya, mungkin yang tidak muncul ke anak-anak tapi ilmunya tuh paling banyak nurun ke anak-anak juga ya. Bahkan penulis belajarnya sama Kang Isman kan. Karir. Stand up belajarnya sama Kang Isman. Karir menulisku karena ikut LND Movie yang mentornya adalah Isman. Mungkin di antara berlima yang paling enak ngajarin stand up Kang Isman. Oh, kalau dijajarin The Founder, aku paling milih guru favoritku Kang Isman pasti. Iya. Jago mengajar. Iya. Itu dia tuh sampai hari ini, sampai semuanya sudah sebesar ini gitu. Dan aku ngerasa Kang Isman tetap menjadi pribadi yang ya udah. Kang Isman aja satu malam pernah aku di Kalibata. Kang Isman nginep sama aku berdua. Ya kan Kang? Kamu pernah numpang di apartemenku? Kapan? Apartemen Babe lebih tepatnya. Ya. Kita tidur berdua. Kita tidur berdua. Kalau ya berapa Babe? Terus dia membelai rambutku. Kok itu narasi? Enggak, sampai hari ini sebenarnya apa prinsip seorang Kang Isman Hadi Suryaman. Kang adalah lelaki. Kang Hidayat Suryaman Adalah lelaki. Isman. Oh iya benar. Apa prinsip Kang Isman? Prinsip. Kalau prinsip ya. Kang Isman. Kang Isman yang ditanya. Bukan Rasman, bukan. Rasman nggak kayak gini bentuknya. Prinsip seorang hidup. Ya karena masih ada di jalur yang tepat, masih terus begitu, masih slow banget. Slow gitu. Slow living. Harusnya tinggal di Purwokerto. Stoikism. Oh ya itu ada dua. Satu ya itu masalah kecukupan ya. Ya menurut gue sih setiap orang harus tahu apa sih cukup buat dia gitu. Dan cukup di atas dikit ya udah cukup. Itu dia batas bahagia tuh itu. Jadi tiap orang tuh harus sadar cukupnya tuh apa. Kalau yang kedua sih lebih karena yang gue sering ulang-ulang ke anak gue. Bahwa ada dua tipe orang di dunia ya. Yang kalau ngalamin sakit atau menderita, dia tuh pengen, ini orang pertama, pengen orang lain ngerasain yang sama. Tapi kalau orang kedua tuh pengen orang lain nggak boleh ngerasain yang sama. Nah kalau bisa, gue sih selalu pesen ke anak gue, kau bisa sebisa mungkin jadilah yang kedua.
Itu aja. Makanya sama stand up juga gitu. Kita kan gua ngerasain bahwa panggung nggak ada, susah. Apalagi ntar malah begitu bikin panggung malah diajak berantem loh gimana gitu kan. Nah, jangan sampailah ngerasain kayak gitu gitu namanya. Jadi kayak aku senang ngelihat bahwa sekarang panggung di mana-mana ada, orang gampang lah gitu. Berkarya bisa, jalur banyak, bukan cuma stand up kan. Bisa kemana-mana. Jadi kalau dibilang prinsip? Ya bukan, maksudnya kenapa itu senang, ya gue ngeliat efeknya udah kayak gitu. Jadi senang-senang aja. Walaupun ke gue kurang ya. Karena titik bahagia orang beda-beda. Beda-beda. Titik bahagia orang beda. Segini cukup sih. Punya panggung banyak. Tapi ini informasi aja. Iya. Panggung terbanyak sampai saat ini tuh dimiliki Putri. Wah. Karena dia tuh sinden panggung. Si Putri. Saya sih. Itu tadi jokes orang ngantuk ya. Ngantuk karena kebanyakan ngambil job karena nggak tahu di mana batas cukupnya. Ya. Karena buat tuh ngambil job terus, kerja terus. Dia syuting ini baru beres touring tadi. 20 menit yang lalu sebelum syuting dia baru nyampe dari touring dia. Oke. Yang penting cukup. Cukup apa? Cukup ngantuk. Teman-teman jangan lupa beli tiket spesial show-nya Kang Isman Oksimoron. 19 Oktober. 19 Oktober di Comika. Di Comika. Beli tiketnya di Tix ID. Di tix.comika.id. Oh, kalau Tix ID beli tiket nonton bioskop tuh. Iya. Tix.comika.id. Segala bentuk informasi tentang show Kang Isman ada di Comika Event. Ada. ada Atau di Comika Event. Instagram gua juga kan. Di Instagram Kang Isman juga. Dan ada juga Founder 2. The Founder 2. Founder 2 itu nanti bisa kalian cek juga informasinya di Instagram The Founder. The Founder. Ya. Itu persembahan dari siapa sih yang bikin itu? Kok acaranya? God Live. God Live. Ya. Nama dari God. Ya. Sampai Karena ketemu kalau lagi. Godfred kakak bos. Ya, betul. Ngisi aja. Terima kasih yang udah nonton. Karena kalau mau pamit itu namanya goodbye. Sampai ketemu yang udah nonton. Selamat. Terima kasih. Bertemu lagi. Selanjutnya ada Abang. Abang. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?